Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, harus bahagia. Saya Ros Surapraja, senang kembali bisa menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, sebelum mulai saya mau nanya dulu apa kabar? Tekanan darah sama kolesterol Anda, apakah dalam batas aman, batas normal? Kalau misalnya iya, pertahankan. Kalau misalnya di atas, hati-hati. Jangan sampai Anda terkena komplikasinya, ya. Ini seperti yang dialami oleh narasumber kami kali ini. Beliau ini adalah seorang mantan atlet maraton. Pernah berlaga sampai di ajang Pekan Olahraga Nasional. Karena merasa dirinya atlet, olahraga setiap hari, jadi agak-agak abai dengan kesehatan. Dia punya hipertensi dan punya kolesterol sampai akhirnya terkena serangan jantung. Kita akan undang kali ini ada pasangan suami istri, Pak Suladi dan Ibu Sri. Halo Pak, silakan. Sehat apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Kak Rona. Dan juga ada bersama kami di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boy Abidin. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald, sehat pemirsa. Ya, dan juga ada Bang Faidon Lumbantarwan. Bang Faidon, apa kabar? Sehat, Kang Ronald, Pak, Bu, siap membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pak Suladi kan atlet. Lah kok sampai kena serangan jantung sih, Pak? Dokter kan bilang kalau ini harus pasang ring. Waduh. Lah, saya cerita ke dokternya, dok, masa iya saya orang olahragawan, Kok kena saya serangan kena jantung. Iya. Pihak dokter kan bilangin, sekarang di situ mau ngeyel, ini sekarang hasilnya. Situ mau ini enggak, ini kan hasilnya. Kita nggak bisa berkutit. Tahun berapa itu Pak serangan jantung, Pak? Saya udah berasa itu tahun 2015, teman nggak saya rasakan. Paling sakit nyeri-nyeri kan nggak begitu. Nyeri di dada? Ya, Seperti apa sakitnya? kayak ditusuk tembus belakang. Aduh. Belakang itu kayak ditindin batu 1 ton, kayak diteken gitu, rasanya kayak diteken gitu. Keringet kok dingin, semua dingin. Setelah itu saya ke dokter, di ultimatum kena jantung. Baik. Sampai ditelusurin pola hidup, pola makan kita. Ditanya masalah pola makan lah istilahnya, makan ini ya. Waktu saya masih jadi olahraga kan makan masih diatur. Iya kan atlet. Setelah selesai jadi atlet, baru makan nggak diatur gitu? Di luar itu makannya ngawur, Kak. Kadang-kadang makan mie ayam tuh habis 2 mangkok. Es teh 2 gelas gitu. Dalam sekali makan? Iya, itu saya suka ngeyel-ngeyel, suka berantem gitu. Kebiasaan olahraganya masih dilanjutkan nggak setelah selesai jadi atlet? Jarang. Paling seminggu, Iya, 2 1 kali. kali, Sabtu sama Minggu. Setelah selesai jadi atlet, olahraganya langsung berkurang. Betul. Kan saya minum obat hampir 1 tahun. Obat buat apa? Hipertensinya? Buat jantungnya, Buat jantung. hipertensinya sama kolesterolnya. Ketika Bapak lagi sakit-sakitnya dada kiri, Bapak tahu ini serangan jantung karena dikasih tahu oleh dokter. Kita tahu kan serangan jantung itu kan antara hidup dan mati itu kan tipis sekali gitu loh. Apa yang pernah Bapak ingat sampaikan ke Ibu? Sadar atau tidak, saya tuh kok punya firasat gini loh. Wah, kayaknya hidup saya tuh nggak nyampe lebaran. Kayaknya loh, Bu, kayaknya hidup saya nggak nyampe lebaran. Sampai 2 kali saya ngomong nyender di tembok. Saking sakitnya itu, Ya, Pak. nyender di tembok saya kan. Udah ngomongnya begitu itu. Ibu sedih nggak Bu pas Bapak ngomong gitu? Sedih. Sedih. Yang kebayang apa? Bapak meninggalkan Ibu gitu? Iya. Enggak ya, tapi Anak ternyata masih ya. kecil, Anak masih ya. kecil-kecil. Nah, Bang Firdan, jadi bukan jaminan dong atlet juga bisa kena serangan jantung toh? Kan olahraga tiap hari. Ya, tapi kan hidup sehat bukan cuma olahraga. Hidup sehat itu, pemirsa, itu makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikirannya sehat, dan aktivitas yang sehat. Jadi satu aja kita langgar, itu bisa kena semua itu nanti. Misalnya makan sehat nih, Bapak itu senang minum yang manis ya? Iya, iya. Satu hari berapa kali? Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali. 2 kali sampai 3 kali. Iya. Kesukaan makan gula itu menyebabkan ada satu masalah, pemirsa, itu namanya pengentalan darah. Dan prosesnya ini puluhan tahun tidak disadari. Dan Bapak tidak tahu, Ibu tidak tahu. Hati-hati, ada tragedi yang menanti kita. Yang harus Anda ketahui adalah berapa kolesterol normal dan berapa tensi yang baik. Jadi kita harus tahu nih normalnya adalah 120/80. Itu yang baik ya? Itu yang normal, Oke. ya, itu tensi normal. Nah, kalau angkanya naik, nah kita mulai hati-hati nih, ada batasan 140/90. Ini kita sudah mulai waspada.
Ya, apalagi kalau sudah lebih tinggi dari itu. Kemudian kadar kolesterol ini juga perlu. Kalau kita bicara kolesterol total adalah angkanya tidak lebih dari 200. Artinya kalau sudah tenaga medis, praktisi kesehatan bilang, Bu, hati-hati tensinya sudah tinggi, kolesterolnya sudah tinggi, apalagi ditambah dengan kadar gula sudah tinggi. Nah, ini hati-hati nih. Bisa-bisa jadi masalah penyakit yang kemudian bisa timbul komplikasi. Tadi kisahnya Pak Suladi yang diceritakan itu dulu ketika masih belum baiklah gaya hidupnya. Tapi sekarang kalau kita lihat Pak Suladinya kok tampak fresh, tampak segar. Karena memang ada upaya yang sudah beliau lakukan. Ya, beliau sudah menggunakan teknologi laser. Bapak tahu informasi teknologi laser dari siapa? Metro TV. Oh, Bapak nonton acara Go Healthy? Iya. Berarti lihat saya dong. Oh, lihat saya. Terus apa yang membuat Bapak ingin merasakan manfaat dari teknologi laser? Karena saya nonton TV itu, apa iya ya, kok teknologi laser itu bisa ini, karena saya ngeliat yang udah-udah, yang diiklanin udah-udah, akhirnya saya tertarik. Setelah Bapak menggunakan teknologi laser, ada perubahan apa yang Bapak rasakan? Banyak sekali manfaatnya. Apa aja, Pak? Darah tinggi kita turun, Potensi turun. jantungnya enak, bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak, nggak gelisah, tiap malam kita nggak bisa tidur. Kolesterolnya turun juga? drastis ya. Staminanya? Alhamdulillah. Oke. Ibu melihat perubahan dari Bapak nggak setelah menggunakan teknologi laser? Banyak. Banyak. Apa yang Ibu perhatikan? Ya ceria, udah nggak sedih lagi. Oh gitu. Dulu mah Iya. sedih gitu ya? Iya, udah pokoknya ngomongnya ngawur gitu loh, Kak. Putus asa. Putus asa. Jadi lebih positif Iya, Bapak tuh lebih sekarang. positif. Apalagi? Bekerjanya semangat. Wah, keren. Oke, saya akan bacakan lagi ya. Sebelum dan sudah penggunaan teknologi laser untuk Pak Suladi ini. Dulu Pak Suladi ini pernah punya hipertensi, tekanan darahnya paling tinggi pernah mencapai 160/90. Ini waktu serangannya Pak ya? 160 ya, tekanan darahnya tinggi sekali. Kadar kolesterolnya juga tinggi. Untungnya memang Bapak ini belum sampai dipasang ring. Setelah menggunakan teknologi laser, yang dirasakan oleh beliau adalah tekanan darahnya berangsur turun. Sekarang ada di kisaran 135/80, betul ya Pak? Betul. Kadar kolesterolnya normal dan keluhan nyeri di dada sudah menghilang ya Pak ya? Betul. Staminanya oke, lebih segar, lebih ceria, lebih positif ya? Oke. Bang Fahidun, apa yang dilakukan oleh teknologi laser sehingga ada perubahan yang dirasakan oleh Pak Suladi? Teknologi laser ini membantu untuk membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pembuluh darahnya terbuka, maka yang terjadi adalah proses pengentalan darah bisa dibantu diencerkan. Kemudian ketiga, dia membantu mengurai penggumpalan pembuluh darah yang diakibatkan tadi pola makan. Sehingga kolesterolnya terurai, bisa dipakai dan kolesterolnya turun. Di teknologi laser yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembuluh darah itu dia ada 3 cahaya. Jadi ada laser merah, kemudian ada blue light, dan ada juga yellow light. Ya, masing-masing cahaya ini punya perannya masing-masing. Ya, ini digunakan bersamaan ya secara terus-menerus, tentunya harus disinergikan tadi dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat tadi. Jadi jika Anda juga punya kolesterol tinggi saat ini atau hipertensi, jangan ragu-ragu, ikuti jejak langkahnya Pak Suladi, gunakan teknologi laser sekarang juga ya. Untuk informasi lebih lengkap lagi, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Pak Suladi, mantan atletik ya. Beliau ini dulu mendalami atau spesialisasi di bidang olahraga maraton. Merasa dirinya adalah atlet, tidak terlalu menjaga pola hidupnya. Akhirnya beliau tadi bercerita mengakui betapa banyaknya kesalahan yang dilakukan ya Pak ya. Makan nggak dijaga gitu kan ya. Olahraga juga berkurang drastis gitu kan ya. Sehingga membuat beliau harus terkena serangan jantung. Sakitnya itu seperti apa Pak? Nyeri kayak ditusuk sampai belakang. Sakit sekali Pak? Sakit sekali. Masih kayak ditimpa batu 1 ton, kayak diteken batu pakai kayu gitu rasanya. Itu pas lagi sakit nggak bisa ngapa-ngapain dong Pak? Nggak bisa. Mau ngapain nggak bisa, udah jalan, boro-boro jalan. Jalan ini sudah ngap-ngapan. Oh gitu ya? Tapi itu cerita yang dulu. Kisah hidup yang dulu. Beliau sekarang sudah mulai membenahi hidupnya. Dipantau oleh sang istri yang mengawasi, plus sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya? Setelah menggunakan teknologi laser, Pak Suladi, perubahan apa yang Bapak rasakan? Banyak sekali perubahan.
Tensinya apa kabar, Pak? Tensinya turun drastis. Dulu pernah mencapai 160, sekarang berapa setelah menggunakan teknologi laser? Normal, kemarin malam Jumat saya cek lagi 130. 130, oke. Tidurnya bagaimana, Pak? Nyenyak sekali sekarang. Nyenyak sekali, dulu susah. Nggak bisa tidur sama sekali. Gak bisa tidur sama Gelisah sekali. sekali. Kolesterolnya apa kabar? Turun drastis. Oh ya? Dulu 285. 285 sekarang? 187. Sudah di bawah 200. Ibu pakai teknologi laser juga enggak? Iya, pakai. Kalau Ibu ada keluhan apa? Nggak ada keluhan, cuman buat pencegahan aja. Cuman kadang-kadang kalau itu suka pegel-pegel gitu sininya. Buat pencegahan, tapi Iya. Ibu rutin medical check up enggak? Ya suka. Suka ya? Aman selama ini nggak ada? Aman. Nah, ini yang hebat. Bang Faidon, Ya. silakan. Jadi teknologi laser ini mengeluarkan sinar laser. Nah, sinar laser ini nanti merangsang produksi molekul yang namanya nitric oxide atau oksida nitrit. Molekul oksida nitrit ini merangsang pembukaan pembuluh darah. Dia elastis, jadi elastis terbuka begitu. Yang menarik adalah molekul oksida nitrit ini juga ketika diproduksi, walaupun kita gunakannya di pergelangan tangan, dia ikut muter tuh di seluruh tubuh kita. Yang dibantu bukan hanya pembuluh darah di pergelangan tangan, tapi dari kepala sampai kaki dibantu. Kemudian ketika pembuluh darah sudah terbuka, coba pemirsa bayangkan apa yang terjadi. Tentu tahanan menjadi tahanan jantung waktu pompa darah. Ketika pembuluh darahnya menyempit, tahanannya tinggi. Begitu terbuka, tahanannya kan turun. Jadi tensi kita bisa turun, tapi ini tetap butuh proses. Ketika molekul oksida nitrit tadi membantu membuka pembuluh darah, yang terjadi apa? Ada rongga kosong kan pemirsa ya. Nah, rongga kosong ini menyebabkan tubuh bisa membantu proses pengenceran darah, sehingga mengurangi peluang terjadinya perlengketan. Perlengketan apa ya? Karena pengentalan darah menyebabkan lebih lengket sel-sel dalam darah. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, kemudian kolesterol, asam urat, trigliserida itu bisa menggumpal. Disinilah peran teknologi laser yang lain selain pengenceran darah, istilahnya ditubruk tuh, penggumpalan itu ditubruk, kemudian diurai. Si kolesterol ini bisa diantar ke seluruh tubuh kita dan bisa dipakai nantinya. Dampaknya kolesterolnya turun, bukan hanya kolesterol, gula juga bisa diantar ke seluruh tubuh. Konsekuensinya kadar gula darahnya juga bisa turun. Oke. Ya, Mas jadi Boy? ini ada sambungannya Kang Ronald ya. Jadi kalau Bapak Ibu ya pemirsa tadi kalau Bang Faidon sudah menceritakan bahwa darahnya tidak kental lagi, pembuluh darahnya sudah lentur, sudah elastis. Kan ini dia fungsi darah itu adalah mengalirkan, memberikan nutrisi untuk bagian tubuh kita yang lain ya, sel-sel tubuh kita supaya bisa bekerja atau bisa menghasilkan energi yang bagus. Nah, untuk bisa menghasilkan energi, tubuh kita tuh perlu namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini kadang-kadang kerjanya itu sudah mulai menurun. Nah, dengan teknologi laser mitokondria ini akan diaktifkan kembali sehingga dia bisa menyerap kolesterol, bisa menyerap gula darah yang ada yang dikonsumsi oleh Bapak Ibu sekalian yang mengalir dalam sirkulasi darah tadi supaya bisa dirubah menjadi energi. Dengan begitu maka akan menjadi lebih bertenaga lagi, berenergi. Jadi Ibu bisa lihat nih ya, Bapak kan setelah menggunakan teknologi laser terlihat lebih ceria, lebih happy, lebih bersemangat. Sudah tekanan darahnya bagus, kolesterolnya bagus, kadar gulanya bagus ya. Kemudian juga harus ada energi lagi ya, dibantu untuk itu. Ditambah lagi tadi tidur Bapak jadi lebih enak kan. Nah, ini ada teknologi laser juga itu meningkatkan hormon melatonin. Tidur kita menjadi lebih berkualitas ya. Jadi teknologi laser ini harus digunakan. Jadi buat Anda yang sudah menggunakan teknologi laser atau mungkin yang belum dan ingin menggunakan teknologi laser, gunakanlah ini ya, disinergikan tentunya ya dengan menerapkan pola hidup sehat tadi 4 pilarnya, makannya ya, kemudian olahraganya, kemudian istirahatnya, tidurnya dan juga faktor stresnya, ditambah dengan rajin periksa ke dokter ya, seperti Ibu nih contoh yang baik nih ya, melakukan pemeriksaan secara berkala untuk tahu bagaimana kondisi kesehatan kita, karena kalau nggak dicek kita nggak tahu, walaupun bukan berarti tidak ada gejala, bukan berarti kita sehat. Hati-hati kalau sudah ada gejala itu kita bilang itu sudah terlambat, artinya tubuh sudah protes begitu. Tubuh manusia bukan hanya soal darah dan pembuluh darah. Ada juga yang harus dijaga kesehatannya. Ya, apakah ada teknologi lainnya, Bang Faidon? Ada, namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electric Stimulation. Teknologi NMES ini merangsang otot supaya ototnya berkontraksi buat bekerja. Pada orang yang kebetulan sudah dalam kondisi tidak bisa bergerak ya, terbaring, dia merangsang otot supaya ototnya bisa tetap berfungsi. Mungkin Anda yang sudah terbaring lama atau lengan Anda atau tungkai bawah Anda, kaki Anda tidak bisa bergerak, teknologi NMES bisa merangsang otot-otot tersebut supaya aktif. Nah, kemudian keaktifannya juga membantu apa? Membantu membakar kalori. Nah, ketika membantu proses membakar kalori, artinya baik yang sehat ataupun yang sakit, dua-duanya mendapatkan manfaat. Jadi ini yang menarik nih. Teknologi yang baru ini, teknologi NMES digabung dengan teknologi laser, sehingga kita punya efek sinergi. 2 jadi 1. Jika Anda sama seperti Pak Suladi,
punya hipertensi, punya kolesterol, gunakan teknologi laser sekarang juga. Jangan tunda ya, Anda harus kena serangan jantung dulu atau komplikasi lainnya. Yuk, segera mungkin atasi masalahnya, cegah komplikasinya ya. Tentang teknologi laser, pemirsa bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, serangan jantung dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Cegah sejak dini dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan manfaatkanlah teknologi laser. Dapat membantu mengurangi faktor resiko serangan jantung seperti hipertensi, kolesterol, dan juga diabetes. Bahkan dapat juga membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy yang terdiri dari 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali dalam sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Suladi, mantan atlet maraton sampai berlaga di PON. Tapi ketika pensiun menjadi atlet, beliau tidak terlalu memperhatikan lagi gaya hidup sehatnya. Kolesterolnya tinggi, tensinya juga tinggi, dan membuat beliau harus terkena serangan jantung. Tapi itu cerita dulu. Setelah menggunakan teknologi laser, si sakit dada tidak ada lagi ya Pak ya? Tidak ada. Tidak ada lagi. Ringan sekarang badan setiap hari kayaknya Pak ya? Ringan sekali. Bangun pagi rasanya bagaimana Pak? Enak, segar bugar. Segar bugar. Betul. Olahraga masih jalan terus berarti? Rutin. Apa sekarang olahraganya Bapak? Lari. Kalau Ibu ikut juga lari? Saya senam jantung sehat. Senam jantung sehat. Ya, kalau di depan rumah itu ada. Tanggapan teman-teman tuh keluarga seperti apa Pak? Tanggapan teman-teman sama tetangga itu, kalau saya pulang lari kok sampai siang begini kok kuat amat sih Pak. Oh gitu. Hebat, sehat. Gitu. Memang pakai apa? Gitu. Asik. Menjaga kesehatan, harus rajin olahraga, ngurangin makan yang lemak-lemak. Di samping itu kita pakai teknologi laser. Ya, pada pengen lihat, pada nyoba, Pak enak juga. Belinya di mana? Oh. Jadi Pak Suladi sekarang merasakan sehat lagi ya Pak ya? Alhamdulillah. Aku mau tahu Bapak kalau di rumah latihannya seperti apa sih Pak? Pertama pelan-pelan dulu, pelan-pelan, ya, berapa pemanasan lah Pemanasan, istilahnya. warming Udah, up. Lama-lama lari kita ya, kenceng. Ngut. Oke. Speednya berapa Pak? Lari berapa lama tuh setiap pagi-pagi tuh? Kurang lebih 1 jam. 1 jam tuh bisa dapat 5 kilo? Lebih? Setiap hari Pak? Iya. Masya Pagi, Allah, sore. hebat banget. Pagi dan sore. Iya, Pagi dan sore. 5 kilo lebih, 1 jam aja pokoknya larinya. Lalu sampai rumah ngapain? Tambah lagi olahraganya? Sebelum sampai rumah, habis olahraga lari, kan istirahat sebentar. Main Lompat skipping. kali skipping. Kalau skipping berapa lama biasanya Pak? 150 kali. Luar biasa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Aduh, kembali kasih. Perubahannya kayak ada harapan baru gitu loh. Betul. Kayak ada kesempatan yang kedua gitu loh. Buat Pak Suladi, betul ya? Betul. Jadi pemirsa, dari apa yang kita pelajari dari Pak Suladi adalah gini. Orang pinter belajar dari kesalahan sendiri. Pak Suladi orang pinter nih. Tapi pemirsa harusnya jadi orang bijak yang belajar dari kesalahan Pak Suladi. Anda nggak perlu sakit jantung dulu buat belajar. Sekarang ambil tindakan sebelum kejadian. Itu penting. Dan saya ingatkan adalah gini, kalau Anda tidak suka dengan pola hidup sehat, Anda tidak suka olahraga, tidak suka makan sehat, tidak mau istirahat cukup, berarti Anda udah pengen sakit. Selesai kan begitu. Iya. Kemudian kita sekarang hidup di era teknologi, di mana semuanya teknologi. Saat ini nggak ada yang luput dari teknologi. Ketika Anda bisa menggunakan teknologi laser, maka Anda punya peluang untuk apa? Mencegah
munculnya hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, trigliserida tinggi, mencegah nih. Kedua, membantu proses rehabilitasi. Seperti Pak Suladi pernah kena serangan jantung dengan teknologi laser dibantu. Ketiga, jangan sampai komplikasi, udah telanjur kena, masih belum beres, nanti ternyata penyakitnya jalan terus nih, jangan sampai. Nah, jadi teknologi laser bisa membantu mencegah, membantu proses rehabilitasi atau pemulihan dan membantu mencegah komplikasi. Pakai teknologi lasernya sekarang juga dan biarkan tubuh Anda berterima kasih karena rasa sehat yang dirasakan. Jadi kalau saya mengilustrasikan nih seperti gambaran grafik ya, grafik kesehatan Pak Suladi ini tadi sempat naik ya sebagai atlet, kemudian drop nih kena serangan jantung, kemudian sekarang mulai kembali lagi naik. Ya ini sebenarnya baik, artinya Bapak sempat drop kemudian sempat naik. Ini masih beruntung. Tapi yang paling bagus sebenarnya kalau kita lihat atau kita mau mengupayakan kesehatan kita tuh grafiknya kalau bisa stabil. Ya, jangan kemudian ada fase untuk turun dulu. Nah, untuk menjaga supaya grafik kesehatan kita stabil, ini harus ada usahanya. Ya, jadi menerapkan pola hidup sehat, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, kemudian mengikuti anjuran saran dokter, dan kemudian juga dibantu dengan teknologi laser. Ya, tentunya ini harus dilakukan terus-menerus supaya tadi grafik kehidupannya, grafik kesehatan kita tetap stabil. Ya, dengan stabil maka ya kita bisa menikmati hidup ini dengan lebih baik lagi. Baik, oke. Nah pemirsa, selain Pak Suladi dan Ibu yang sudah menggunakan dan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser, ini juga ada kisah dari masyarakat lainnya. Saya punya keluhan kolesterol tinggi, asam urat tinggi, leher belakang itu pegel sekali. Terus sering pusing, serasa terganggu lah. Sangat terasa manfaatnya, tekanan darah normal, asam urat turun, terus gula darahnya normal. Keluhan yang sakit ini terasa turun sekali, akhirnya normal kembali seperti sedia kala. Itu dia. Nah Pak Suladi dan juga Ibu, harapannya apa nih? Harapan saya mengingatkan pada teman-teman, saudara-saudara, terutama kalangan masyarakat, pakailah selalu teknologi laser. Karena teknologi laser itu banyak manfaatnya dan banyak sekali kegunaannya. Jangan sampai terjadi lagi serangan jantung terulang. Iya, itu lebih berbahaya soalnya Pak ya. Terima kasih Bapak. Kalau harapan Ibu apa nih? Sama kayak yang diucapkan Bapak gitu. Supaya menggunakan teknologi laser. Supaya sehat ya Bu supaya ya. sehat gitu. Supaya bisa ngomong cucu ya Bu ya. Betul. Nah, betul. supaya bisa terus aktif. Ibu masih jahit Bu? Masih. Oh, kalau pengen jahitannya banyak, laku, harus Alhamdulillah sehat dulu gitu loh ya. Baik. Mas Boy terima kasih, hatur nuhun. Bang Boy juga terima kasih telah berbagi wawasannya ya. Pak Suladi, kapan-kapan kita latih bareng nanti ya. Ibu, terima kasih juga telah berbagi kepada kami. Sampaikan salam buat keluarga. Ya. Pemirsa, hati-hati dengan penyakit yang berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Kolesterol, hipertensi, diabetes. Satu saja bisa membuat Anda terkena komplikasi. Bagaimana jika Anda punya 2 atau bahkan 3? Anda semakin dekat dengan komplikasinya. Makanya, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, gunakan teknologi laser sekarang juga. Yang sekarang bersinergi dengan satu teknologi, lagi namanya teknologi NMES. 2 teknologi canggih ada dalam satu alat. Seperti apa alatnya dan bagaimana cara mendapatkannya? Ada penjelasannya dari Mas Panji. Mas Panji, silakan. Supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari dokter laser. Aku Laser Ultimate menggunakan 14 light therapy yang terdiri dari 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali dalam sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.